dalam wasiatnya menyampaikan bahwa kedua lembaga ini, yakni Ar-Risalah dan Asy-Syifa, diberikan, dikuasakan kepada anak tunggalnya yang bernama Muhammad Syafi rahimah Rabbi anu sok disebut Aiyo. Kumargi sakitu di dalam kesempatan ini kami mohon doa untuk keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan terutama Aiyo dengan ibunya yang masih ada dapat diberikan kesabaran, dapat diberikan ketawakalan. Ka pangaresapa Dr. Haji Hadiatman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anu dihormat keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Risalah, kula wargi almarhum Bapak Kiai Haji Asep Saiful Milah, anu dihormat Pak Ketua DPRD Miwah unsur Forkopimda, bini sepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, hapunten untuk sebatan hiji-hiji, para santri, santriwati, tipayun urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kontribusina anu luar biasa karaos ku urang sadayana, terutami sim abdi atas nami pemerintah Kabupaten Ciamis ngiring bela sungkawa anu satulus-tulusna ku wafatna almarhum Bapak Kiai Haji Asep Saiful Milah. Kontribusi almarhum saya dina emutan, pangemut, tanagi, bahkan untuk sakedik harta oge karaos pisan manfaatna kanggo kamajengan umat, kanggo kamajengan masyarakat khususnya di Tatargaluh Kabupaten Ciamis. Urang sami-sami doakeun urang sadayana insyaallah almarhum pupusna husnul khotimah. Amin. Oge ka kulawargina, ka bojona teh Hajah Hais, ka para teh Hajah ai masih toh, ka para putrana, para wargina sadayana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dipasihan kakiatan, kasobaran dina mayunan musibah ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Atas nami keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung 4, saya ditugasi untuk
memberikan kilas balik. Tentu kalau kilas balik waktunya juga singkat. Para keluarga besar, khususnya Binyai Hajah Siti Masito, pewaris pesantren Ar-Risalah, pelanjut Muhammad Syahmi Rohimarobbi, beserta istri Nimas An Aminah, dan seluruh hadirin keluarga besar pesantren Cijantung, para hadirin Pak Bupati dan seluruh unsur Forkopimda, para kiai, para ajengan, para ulama yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa disebut satu persatu. Izinkan dalam waktu yang singkat ini, kalau Kiai Haji Asep sebelum pidato selalu kasih waktu, Mang Asep mau alami paling 5 menit. Yang pertama kita bagi Kiai Haji Asep Saiful Millah, merupakan salah satu santri di pesantren Al-Quran Cijantung, santri kesayangan Babah. Setelah sebelumnya beliau mondok di pesantren Santiong di sekitar atau dekat pesantren Al-Falah Cicalengka, kemudian melanjutkan ke pesantren Al-Quran Cijantung, kemudian menikah dengan salah satu putri Babah yang paling cantik, satu-satunya, Binyai Siti Masito, putri kelima dari Babah, lebih kurang tahun 1980. Mengawali perjalanan dakwah Kiai Haji Asep Saiful Millah, yang ini menjadi contoh dan teladan bagi kita. Mang Asep beserta Binyai membangun sanawiyah dan aliyah di pesantren Cijantung sebagai salah satu lembaga pendidikan yang sampai hari ini tetap eksis dan ada. Selanjutnya di pertengahan 97 atas izin dari Babah, Mang Asep beserta Binyai mendirikan pesantren Asyifa. Kemudian juga lanjut dengan pesantren Ar-Risalah tahun 2000 atas izin Babah. Bahkan di antara tanah yang ada di Ar-Risalah ini, sebagian adalah milik Babah. Itu perjalanan tahap kedua setelah menikah dengan Binyai, sampai akhirnya dikaruniai, diamanahi putra Muhammad Syahmi Rohimarobbi. Kita doakan, karena Mang Asep dalam salah satu pesannya, ada 4 mungkin yang ingin saya sampaikan selama beliau hidup, yang sering saya dengar. Yang pertama, beliau selalu mengutip surat Al-Anbiya ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Mang Asep menitipkan kepada kita semua yang tinggal di pesantren, khususnya yang tinggal di bumi pada umumnya, jangan hanya menjadi penduduk bumi, jangan hanya menjadi penduduk pesantren, tapi hendaklah menjadi pewaris bumi, pewaris pesantren. Apa bedanya penduduk bumi, penduduk pesantren atau penghuni pesantren dengan pewaris pesantren? Mang Asep selalu bilang, kalau penduduk bumi hanya tinggal dan menikmati, itu penduduk bumi. Yang hanya diam di pesantren berarti hanya diam, hanya tinggal menikmati. Mungkin Hardolin yang tinggal di pesantren yang seperti itu. Tapi kalau pewaris bumi, pewaris pesantren, Mang Asep selalu bilang, jaga pesantren ini dan lanjutkan, jaga bumi ini dan lanjutkan. Itu bedanya.
Yang kedua, penduduk bumi atau penduduk pesantren reaktif terhadap perubahan. Tapi pewaris bumi, pewaris pesantren, dia akan produktif membangun peradaban. Ini beda antara penduduk dengan pewaris. Ayo titip pesantren ini diwariskan, bukan untuk dinikmati menjadi penduduk pesantren, tapi menjadi pewaris yarithuha ibadiyas sholihun. Yang berikutnya, kalau penduduk bumi sibuk dengan diri sendiri, penghuni pesantren hanya sibuk dengan dirinya sendiri, tapi pewaris pesantren peduli pada pembangunan pesantren, peduli pada kemajuan umat. Yang terakhir, penduduk bumi atau penghuni pesantren berorientasi pada kenyamanan. Kalau pewaris pesantren, pewaris bumi, maka dia akan berorientasi pada keberlanjutan pesantren ini. Kita doakan pesantren Arisalah sebagai warisan dari Ki Haji Asep Saiful Millah sampai hari kiamat tetap eksis dan jaya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin rahimakumullah, karena paradigma membangun pesantren itu sebagai pewaris, maka dalam cara beliau berdakwah, bergaul dengan keluarga, yang kedua pesannya adalah kalau ada masalah maka harus tanggap seperti banjir, kata Mas Asep. Banjir ya, sekalipun sedikit itu harus cepat ditanggapi, karena kita pewaris bumi, pewaris pesantren. Jangan sampai baru tenggelam sampai leher baru ribut ngurus banjir, tapi ketika airnya baru sampai mata kaki kita tenang-tenang saja. Apa maknanya? Kalau ada masalah hadapi segera, ya, seperti menghadapi banjir, selesaikan ketika air masih di mata kaki, ketika masalah masih sebatas mata kaki. Jangan tunggu sampai ke leher, jangan tunggu sampai membesar. Para santri Arisalah harap mendengarkan pesan Al-Maghfurlah Ki Haji Asep Saiful Millah. Kalau kalian punya masalah, segera tuntaskan. Jangan nunggu masalah itu menumpuk sampai akhirnya susah untuk diselesaikan. Ini makna filosofis dari banjir ini syarat dengan makna yang disampaikan oleh Ki Haji Asep. Yang pertama, kalau air di mata kaki itu masalah baru dimulai. Kalau air sampai di pinggang berarti masalah mulai menekan, tapi masih bisa diatur. Tapi kalau masalah sudah sampai leher, itu sudah parah. Keputusan sering terlambat dan akan banyak menjadi korban. Maka dari sisi pengelolaan pesantren, masalah pengelolaan pesantren jangan dihindari, tapi Aryo hadapi. Ya, jangan menunggu keadaan gawat di pesantren ini masalahnya, harus terus banyak bergerak. Pemimpin pesantren yang baik bukan yang memadamkan kebakaran besar, tetapi yang mencegah percikan api kecil untuk menjadi korban. Ini filosofi pesan yang sering saya dengar. Kalau ada masalah tangani seperti banjir, secepatnya gercep cepudak air nama. Kemudian kaitan dengan menjadi pewaris bumi. Pewaris bumi berarti artinya menjadi tanggung jawab. Maka ketika ada masalah segera Aryo ambil tanggung jawab, karena pesantren ini adalah diwariskan sebagai pewaris, bukan penduduk. Yang ketiga, kaitannya dengan paradigma mengasep sebagai menjadikan pesantren ini sebagai pewaris, diisi, dibantu, dikelola oleh semua santrinya untuk lebih maju. Maka beliau selalu menekankan rukun, ya, dengan antar keluarga dalam pengelolaan pesantren. Rukun bukan berarti tanpa perbedaan, tetapi mampu menjaga hati di tengah keragaman perbedaan. Rukun itu bukan berarti sama Aryo, tapi saling menghargai dalam perbedaan. Nanti akan dihadapi hal seperti ini. Ada santri
ada mudaris, ada pengurus, ada keluarga besar yang pasti latar belakangnya berbeda-beda, namun semuanya harus disatukan dengan niat yang sama, cinta membangun pesantren. Itu pesan yang ketiga Mang Asep. Yang keempat, pesan dari Mang Asep ini adalah beliau ingin membangun, ini belum tuntas, ini membangun paradigma tilawah, tazkiyah, ta'lim, dan islah. Di dalam Quran surat Al-Jum'ah Allah berfirman mengutip, ya, walladzi bu'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mang Asep mengajarkan landasan yang keempat, pilar membangun yarisuha ibadiyas sholihun itu dengan 4 cara. Yang pertama, tilawah, baca Al-Quran. Tilawah artinya menghidupkan hati dengan kalamullah. Tilawah bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi juga menghadirkan Allah dalam setiap hati kita, dalam setiap bacaan. Mang Asep mengajarkan kepada santrinya untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Sehingga dari situ yang kedua, baru periode berikutnya, tahap berikutnya adalah tazkiyah, membersihkan diri sebelum mengajarkan orang lain. Membersihkan diri lebih sulit sebetulnya daripada membersihkan pakaian, tapi kalau hati yang kotor semua akan jadi burak. Maka yang kedua, kata Mang Asep, bersihkan diri kita. Baru yang ketiga, ajarkan ilmu setelah diri kita bersih. Yang terakhir, ajarkan hikmahnya. Dan inilah yang selalu beliau ajarkan, selalu beliau pidatokan dalam rangkaian pidatonya kemana-mana. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, Binyai Hapunten, beliau memasuki era terakhir sakit, lebih kurang mungkin tahun 2015. Sampai akhirnya Allah memanggilnya pada hari Rabu kemarin, lebih kurang pada pukul 19:20 waktu Indonesia Barat, dengan diaping oleh seluruh keluarga besar menjelang ajalnya berakhir, didampingi oleh keluarga besar, ditalqin, dibacakan Al-Quran, dibacakan dzikir, insya Allah almarhum husnul khatimah. Amin. Demikian sekapur sirih atau juga kilas balik untuk guru kita tercinta Al-Maghfurlah Kiai Haji Asep Saiful Millah. Mudah-mudahan dan manfaatnya, insya Allah ini harus ditulis dari buku Aryo, napak tilas perjuangan Kiai Haji Asep ini, supaya dibaca oleh generasi-generasi dzurriyyah pesantren Cijantung secara keseluruhan khususnya, dan kaum muslimin di Indonesia dan dunia pada umumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, itulah tadi sekilas balik perjuangan almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Dr. Asep Saiful Millah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah prosesi pemakaman almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Dr. Asep Saiful Millah sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.